Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hukum acara peradilan tata usaha negara kaitan dengan sekarang adalah membicarakan tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Bicara tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut, karena di masing-masing lembaga peradilan tersebut tentunya mempunyai kompetensi relatif dan kompetensi absolut, baik itu di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semuanya mempunyai kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara itu dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif itu berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Di kompetensi relatif atau kewenangan relatif ini adalah berhubungan dengan wilayah hukum dari pengadilan tersebut. Sedangkan kompetensi absolut itu adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Mengenai kompetensi relatif peradilan tata usaha negara, itu ditentukan oleh daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Artinya suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa atau penggugat tergugat itu berkediaman di salah satu daerah hukum yang wilayah hukum pengadilan tersebut berada. Khusus untuk pengadilan tata usaha negara, kompetensi relatifnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, dan itu terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pertama, bahwa pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian pada saat sekarang ini berbeda dengan pengadilan yang baik itu pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tentunya pengadilan tata usaha negara ini yang mana idealnya adalah berada pada masing-masing kabupaten kota. Tapi lain hal dengan pengadilan tata usaha negara, ini agak berbeda dengan keberadaannya itu dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pada saat ini pengadilan tata usaha negara di Indonesia itu baru terdapat di dalam 26 provinsi di 26 provinsi di Indonesia. Sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara itu baru terdapat 4, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sehingga dengan hal tersebut, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara
meliputi kabupaten dan kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi. Seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta misalnya, itu meliputi wilayah kota yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, nah itu meliputi beberapa provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, Jawa Barat, dan DKI. Begitu juga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, nah, itu tentunya meliputi wilayah atau daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu berada di wilayah hukumnya adalah yang berada Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Jadi adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat atau tergugat, nah itu diatur sendiri di dalam 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan diantaranya adalah pertama, tempat kedudukan tergugat, kemudian tempat kedudukan salah satu tergugat, ketiga, tempat kediaman penggugat, diteruskan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat, tempat kediaman penggugat dalam keadaan tertentu berdasarkan peraturan pemerintah. Kelima, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta apabila tempat kediaman penggugat dan tempat kedudukan tergugat berada di luar negeri. Jadi kalau penggugat dan tempat kedudukan tergugat itu berada di luar negeri, maka tempat yang menjadi kewenangan relatif dari Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah yang berwenang itu ada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kemudian tempat kedudukan tergugat, bila tempat kediaman penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan tergugat di dalam negeri, sehingga dengan ketentuan tersebut maka prinsipnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan tergugat. Sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan Tata Usaha Negara, tempat kedudukan penggugat diatur kemudian setelah ada peraturan pemerintah. Akan tetapi sampai sekarang ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan. Itu mengenai kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan dengan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tentunya keputusan tata usaha negara atau disebut dengan basiking gitu, yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Itu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya, baik perbuatan material maupun penerbitan peraturan atau regeling, masing-masing merupakan kewenangan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dengan antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 46 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek di pengadilan tata usaha negara itu adalah tentunya pertama penetapan tertulis, kemudian dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, kemudian berisi tindakan hukum tata usaha negara, selanjutnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final, kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi ada 6 persyaratan. Ini adalah bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara harus memenuhi ke-6 unsur tersebut atau ke-6 syarat tersebut. Kemudian juga selain itu kompetensi peradilan tata usaha negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal pejabat atau badan tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Di dalam kompetensi relatif dan absolut di peradilan tata usaha negara tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Jadi semuanya apapun persyaratannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jelas pada prinsipnya adalah kita mengetahui bahwa relatif sesuai dengan kewenangan wilayah hukumnya dan absolut adalah kewenangan yang merupakan objek sengketanya itu. Artinya yang absolut ini adalah suatu kewenangan yang tidak bisa dialihfungsikan, tidak dimiliki oleh pengadilan lainnya dan tidak juga bisa diajukan ke pengadilan lainnya. Nah, itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tersebut. Kalau masalah ketetapan baik tertulis, apakah itu berupa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, jika itu terjadi sengketa, maka itu diajukan menjadi kewenangan absolut dari Badan Tata Usaha Negara dan kita tidak bisa mengajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama dan pengadilan militer dan tapi mengenai relatif ya sesuai dengan wilayah hukumnya mana dikeluarkan atau mana penggugat atau
tergugat sesuai yang sudah dijelaskan tersebut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu. Apakah itu tempat kedudukan tergugat, tempat kedudukan salah satu tergugat itu diajukan itu, atau bahkan yang berada di baik penggugat dan tergugat di luar negeri. Nah, kita harus melihat ke pengadilan tata usaha negara yang mana yang akan kita ajukan. Ya, mungkin itu mengenai kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara. Ini bagaimana caranya akan kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.